إن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Junaidi Akbar yang sama-sama kita hormati, para alim, para ulama, berkhusus Bapak Ibu jemaah seluruh berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian berbahagia, mari kita simak bersama kajian yang disampaikan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hadapan kita bersama menambah wawasan kita dan sekaligus selalu istiqomah semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak menyangkan mukadimahnya, kita sama-sama mendengar, mengkhusyuk dan tawadhu. Waktu diserahkan kepada Ustaz sepenuhnya. Nanti kalau ada jemaah yang bertanya, disisihkan waktunya. Untuk itu kepada para Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Tafadhal masykurun. Ini aja, enggak jelas. Ini. Oh ini ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Wabil khusus akhinal kiram Bapak Imam Masjid, Muazzin dan Bilal yang kita hormati, Ketua dan jajaran pengurus Masjid Jami' Balai Center, dan semua kita yang hadir subuh hari ini. Mudah-mudahan mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tema kajian subuh kita kali ini akan membahas tentang ada 5 latihan Ramadan yang sedang kita jalani. Para ulama, para cendekia menyebut Ramadan ini dengan Syahrul Tarbiyah, bulan untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kalau dalam ayat sudah jelas Ramadan
dengan adanya puasa mendidik kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini, ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada beberapa kepribadian yang akan kita peroleh selama kita menjalani training center, pemusatan latihan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, as-sabirina. Kita sedang dilatih oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar. Akar kata pengertian sabar dengan saum sama-sama imsak, ya, menahan atau mengendalikan diri. Sabar dijelaskan oleh para ulama, as-sabru huwa imsakun nafs. Sabar ialah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya dalam segala hal. Makanya minimal kata para ulama yang diungkap oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga merupakan penjelasan dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kata beliau, as-sabru fit ta'ah, ya, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sabar. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar dalam mengatasi atau menjauhi maksiat. Oh, itu yang paling dasar, Pak. Yang ketiga, as-sabru anil musibah. Nah, baru sabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah. Biasa kan kalau kita ada ustadz membahas tentang sabar, oh ini udah jelas ini. Sabar itu kan kalau ditimpakan Allah musibah, sabar. Nah, ini tidak seperti itu, ya. As-sabru 'anil ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, butuh kesabaran. Sabar dalam menjauhi maksiat, nah, juga butuh kesabaran. Sabar di dalam menghadapi musibah, nah, itu udah biasa kita dengar. Puasa juga demikian, imsak, menahan dari makan minum dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Jemaah rahimakumullah, apakah benar puasa Ramadan ini berpotensi untuk melatih kita jadi orang-orang yang sabar? Betul, benar sekali. Buktinya apa? Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bicara kepada para pemuda. Kata Nabi, ya ma'sar sabat, wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Tapi kalau belum ada kemampuan, hendaklah engkau puasa. Maka puasa itu akan menundukkan pandanganmu. Nah, ini tandanya bahwa puasa itu mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Kita jumpai sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? As-siyamu nisfus sabr. Jadi puasa itu Bapak Ibu adalah setengah dari sabar. Jadi puasa, sabar itu, masanya puasa itu setengah dari kesabaran. Jika orang puasa itu sudah memiliki dalam dirinya separuh dari kesabaran, tinggal separuh lagi dengan yang lain-lainnya. Makanya
puasa selama sebulan penuh akan kita jalani. Salah satu yang bisa melatih kita ialah untuk melatih jadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, was-shadiqina. Puasa itu dapat melatih orang-orang menjadi orang-orang benar, orang-orang jujur. Ya. Hari ini kita merasakan banyak orang-orang yang pintar tapi sulit orang yang benar. Banyak orang-orang yang pintar, pandai tapi tidak benar. Jadi puasa mendidik orang-orang yang benar. Dan puasalah salah satu ibadah yang sangat khas, sangat khusus. Ya. Kenapa demikian? Dalam hadis kan dikatakan oleh Nabi, walaupun hadisnya panjang, tapi ada ujungnya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya. Puasalah kalian, dan puasa itu aku saja yang akan memberikan penilaian. Jadi kita puasa, hanya Allah yang tahu bagaimana nilai puasa kita. Jadi puasa ini lebih rahasia. Mungkin kita melihat ada orang di sekitar kita, waduh ini bapak ini puasanya betul-betul mantap ini. Kenapa? Nampaknya bibirnya lebih kering sampai pecah bibirnya. Jalannya agak sedikit sempoyongan. Padahal dia habis ngopi, makan goreng jengkol tengah hari. Kita nggak tahu. Ya. Jadi puasa melatih orang-orang yang benar. Dulu ada beberapa kisah di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ada seorang perempuan yang masih gadis, tidak seorang sarjana seperti hari ini, tapi hanya seorang perempuan pemelihara domba, pemeras susu, yang kerja orang tuanya setiap hari menjual susu. Nah, satu kali sang ibu dari perempuan ini berkata, "Wahai anakku, bangun, bangun. Semalam ayahmu sudah memeras susu kambing, sudah memeras susu onta. Tolong engkau tambah air susu itu dengan air beberapa liter, beberapa ember, beberapa dayung." Kira bahasa kita begitulah. Biar keuntungan penjualan ayahmu lebih banyak. Tapi apa kata sang anak? "Ibu, jangan. Jangan, dan aku tidak akan mau menambah itu susu dengan air. Karena ayah dari dulu, ibu dari dulu sudah dikenal oleh orang Madinah penjual susu murni." Tapi sang ibu berkeras, "Tambah sajalah, engkau tidak mengerti. Yang penting penjualan ayahmu untungnya lebih besar, dapat uang lebih banyak, walaupun keberkahnya tidak ada." Apa kata sang anak mengancam ibu? "Wahai ibu, jangan dilakukan itu, dan aku tidak mau. Karena kalau ketahuan Khalifah Umar ibn al-Khattab, maka dia akan tumpahkan semua susu yang ibu jual, dan ibu akan dilarang berjualan di pasar." Kata sang ibu, "Anakku, mana mungkin Umar ibn al-Khattab masih mendengar dan masih bangun jam segini. Dia sudah tidur nyenyak di istananya." Padahal ketika itu Umar ini sedang mendengar di balik dinding rumahnya dialog antara seorang anak dengan ibunya. Karena Umar ini Pak,
setiap malam dia memiliki pemimpin yang sangat khas. Beliau suka belusukan. Sekarang kan belusukan juga, cuma sudah dekat-dekat pemilu baru belusukan. Umar tidak. Hari pertama diangkat, beliau selalu belusukan. Sampai belum menemui seorang keluarga yatim yang memasak batu karena anaknya kelaparan. Banyak yang ditemukan oleh Umar. Kenapa? Umar ini suka berjalan, beliau tidak pernah tidur di malam hari melihat bagaimana nasib dan keadaan rakyat dan masyarakatnya. Akhirnya apa? Anak ini lebih tegas lagi. Wahai ibu, Umar bisa tidur, Umar bisa istirahat di istananya, tapi ada yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah istirahat. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui. Walakin Allah, di mana Allah kita letakkan, wahai ibu. Akhirnya rumahnya ditandai silang oleh Umar. Besok petugas Umar datang menjemput perempuan itu. Kalau kita tahu sejarah panjangnya, perempuan itu dinikahkan dengan keluarga Umar ibn Khattab yang akhirnya menjadi keturunan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi seorang khalifah yang sangat dahsyat dan sangat hebat. Itulah perempuan tadi. Benar akidahnya, ini yang penting. Jadi ibadah Ramadan berpotensi untuk melatih kita menjadi orang-orang yang benar. Jangankan yang haram mau kita kerjakan, itu makanan halal kita punya, minuman halal kita punya, buah-buahan halal kita punya, istri halal kita punya. Tapi di bulan Ramadan bisa kita menjauhinya yang halal itu. Yang halal saja bisa dijauhi, apalagi yang haram. Itulah didikan Ramadan. Sebulan namanya itu. Tambah lagi nanti dengan Senin Kamis. Di bulan puasa ini betul Pak, kita mau bohong saja sama orang mikir-mikir dulu. Betul tak? Mau tinggal sholat jamaah saja, waduh rasanya menyesal betul saya. Sholat jamaah saya tinggal sholat rawatib saja, nyesalnya bukan main. Apalagi tinggal sholat tarawih dan witir. Tak mau kita. Kenapa? Dididik oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Ini yang kedua, ya, was-shadiqina, mendidik menjadi orang benar. Dulu anak-anak muda ada namanya budi, buka diam-diam. Dia sambil berwudu, pura-pura kumur-kumur, akhirnya minum air keran. Tapi akhirnya apa? Anak-anak ini kalau dididik bahwa dia merasa ma'ayun Allah, dilihat dia wasi Allah, mereka tidak akan melakukan itu. Berikut wal qanitina. Kita ini di Ramadan ini selama sebulan lamanya kita sedang dididik menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan kita. Istiqomah dalam taat. Belum lagi azan berkumandang, kita sudah siap-siap ambil wudu, siap-siap. Belum lagi, belum lagi berbuka dan buka duluan, itu masalah. Ya. Jadi pokoknya ketaatan kita diuji, ditambah. Baca Qur'annya, salat sunatnya, zikirnya, doanya, wal qanitin. Makanya doa kita, ya muqallibal qulub, duhai zat atau duhai hati yang selalu berbolak-balik, sabbit qulubana ala dinika, tetapkan hatiku atas agama Engkau ya Allah. Wala ta'atika, tetap istiqomahkan aku dalam taat kepadamu. Yang paling berat itu Bapak Ibu, istiqomah dalam taat. Istiqomah dalam taat ini yang berat. Orang taat pandai, sebulannya taatnya.
Oh, bulan Ramadan bukan main, tak berhenti berbunyi mic terus. Apa? Baca Quran, tadarus. Tapi tidak qanitin. Nah, Ramadan ingin mendidik wal qanitin, orang-orang yang tetap istiqomah di dalam ketaatan. Makanya betul Ramadan training center, Ramadan pemusatan latihan. Kapan mainnya? 11 bulan setelah Ramadan. Ini yang ketiga. Yang keempat, wal munfikin. Kita sedang dilatih menjadi orang-orang yang gemar selalu berinfak, selalu memberi, selalu bersedekah. Makanya selalu lewat kotak celengan. Pagi ini ada yang tidak lewat nih. Itu kalau ada lewat Pak, bukan mainan, bukan mau mobilan, itu kotak celengan untuk diisi ya. Diisi. Dan dari dulu kita sudah belajar bagaimana indahnya rumus sedekah. Indah sekali rumus sedekah. Kesimpulannya apa? Sedekah itu membawa berkah. Semalam ada seorang hamba Allah mengumpulkan 300 anak yatim, 300 mubalik, tambah lagi yang lain-lainnya, duafa dan fakir miskin, dikumpulkan, diberikan perbukaan yang enak, kemudian diberikan hadiah. Satu orang dapat hadiah 300.000. Saya coba kali-kalikan juga semalam. Oh, ini luar biasa, dahsyat. Mubalik aja di kota Batam ini 300 orang kali 300.000 udah 90 juta. Tambah anak yatim 90 juta. Tambah lagi yang lain. Tambah lagi makannya. Berapa nilai sedekah? Apa yang mereka harapkan? Tidak ada lain kecuali keberkahan dari Allah. Tapi betul, akhirnya apa? Meningkat, maju usahanya, maju terus, meningkat terus, maju terus. Dulu ada saja kebijakan orang. Oh, ini tak boleh dapat dia. Sekarang kebijakan itu berpihak kepada dia. Kenapa? Mungkin asbab doa orang-orang yang diberi sedekah oleh dia. Makanya Al-Baqarah 261 itu setelah menpatenkan. Ya, kemana lagi kita mau pergi? Ini rumus yang sangat jelas. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan rezekinya di jalan Allah seperti menanam satu biji, menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu membuahkan 100 bulir. Kalau sedekahnya semalam ya 90 juta kali 7 kali 100, wallah penuh populator itu sampai tak muat angkanya untuk menghitung. Itulah keberkahan yang didapatkan dengan sedekah. Jadi Ramadan ini sedang melatih kita untuk suka memberi, suka bersedekah. Sampai motivasi Nabi SAW, man aftara, siapa yang memberikan makanan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala seperti orang yang dia bukakan tanpa dikurangi untuk orang yang dia beri. Kalau hamba Allah tadi malam itu ya ada 100 orang yang hadir, misalnya ini 100 orang itu pahalanya pindah ke dia semua. Tapi untuk orang yang berpuasa tadi tidak dikurangi pahala untuknya. Subhanallah, betapa indahnya ya latihan yang sedang kita jalani menjadi orang yang gemar berinfak. Berikutnya, ini yang paling dahsyat, yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahar. Apa itu waktu sahar? Waktu sahar itu, ashar itu maksudnya waktu yang sangat pendek tapi bernilai sebelum masuknya subuh. Nama amalannya sahur.
Cuma mohon maaf, selama ini termasuk saya sebelum membaca pendapat ini, mungkin amalan sahur itu makan, minum, merokok, dah tunggu waktu subuh masuk, itu aja. Rupanya amalan waktu sahur itu wal mustaghfirina bil ashar. Makanya mohon maaf, sebagian ulama mengatakan kita kan memang sudah witir waktu kita tarawih, sudah witir. Kita tidak perlu lagi witir, sudah witir. Apa yang paling afdol sebenarnya? Kalau kita ikuti tafsir ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, kata beliau, yang paling afdol amalan di waktu sahar, waktu yang paling afdol ialah salat taubat 2 rakaat, kemudian memperbanyak membaca istighfar wal mustaghfirina bil ashar. Boleh dibaca nanti di ayat 51, surat 51 Az-Zariyat ayat yang ke-18. Orang-orang yang beramal di waktu sahar ini dengan amalan sahur tadi, apa yang akan diberikan Allah? Dia akan ditempatkan Allah di taman-taman surga yang indah, mengalir mata air yang indah. Kemudian apa amalan mereka? Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka mohon ampun kepada Allah, beristighfar banyak-banyak di waktu sahar. Jadi amalan sahur itu makan, minum, ya boleh, sunnah. Tapi ada yang paling penting, apa itu? Perbanyak istighfar. Tobat, salat tobat 2 rakaat. Habis salat tobat kita duduk, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Terima tobat hamba ya Allah. Ini amalan yang paling baik di waktu-waktu sahar, ya. Ada hadis kursi dari jalan para sahabat yang terkemuka. Kita melihat hampir 20 sahabat ikut merawikan hadis ini. Innallaha azza wa jalla nuzilat fi baitil izzah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika waktu sahar datang, waktu sahar sepertiga malam terakhir, Allah turun. Untuk apa? Kalau ada hambanya yang meminta doa, doanya dikabulkan. Ada yang mohon ampun, dosanya diampuni Allah. Ada yang bertobat, tobatnya diterima Allah. Kapan itu? Waktu-waktu sahar. Ini waktu yang paling baik untuk kita beribadah kepada Allah. Baik, inilah ayat yang mulia ini. Ada 5 didikan Ramadan kepada kita. 1, menjadi orang-orang yang sabar. 2, menjadi orang-orang yang benar. 3, menjadi orang-orang yang istiqomah dalam taat. 4, menjadi orang-orang yang senantiasa gemar dan suka berinfak. Terakhir yang kelima, bangun di waktu sahar, kemudian melaksanakan ibadah, diantaranya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan latihan Ramadan ini kita dapatkan. Ya. Waktu kita kelihatannya masih ada sekitar 10 menit lebih kurang, karena suruk hari ini 6:05 lebih kurang. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau disampaikan, mungkin menambahkan dan sebagainya. Tafadhal. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Atau menambahkan mungkin keterangannya? Silakan. Iya. Oh, koreksi. Gimana Pak?
Ya. Ulangi Pak Haji. Oh iya. Betul. Surat Ali Imran ayat 17 ya. Kemudian kalau melihat referensi yang lain, surat Az-Zariyat mulai ayat 15, 16, 17, 18. Tadi Al-Baqarah saya bilang ya. Oh, salah sebut. Ya. Surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina. Oh ya, kita koreksi. Ya, mungkin ada pendengar kita di media sosial ini. Kita koreksi ayatnya Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina ya wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, maaf mungkin saya salah sebut dan keliru sebut ya, maaf. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin tentu ilmu yang berkah kata Imam Ali, ilmu yang berkah kata Ibnu Abbas ialah ilmu yang apabila sudah kita dengar kita siap untuk mengamalkannya. Sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan yang 5 ini kita peroleh dengan datangnya Ramadan tahun ini. Dan mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan berkahnya kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا مقلب قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.